Pramugari melepas sepatu hak tingginya. Aduk kopi penumpang. Kemudian dengan lembut keluarkan untuk melayani para tamu. Tanpa diduga, wanita itu sudah tahu. Dorong cangkir kopi yang tumpah ke atasnya. Tamu itu adalah putri kerajaan Thailand. Garis keturunan kerajaan. Baru-baru ini bercerai dari pangeran. Begitu dia naik ke pesawat, sang putri menatap pramugari itu dengan pandangan bermusuhan. Minta saja dia untuk melayani dia dengan nama. Bukan hanya sengaja menumpahkan kopi ke pramugari. Dia juga mengucapkan kata-kata yang sangat sulit. Ratu mencoba membuat masalah lagi. Ingin makan makanan pramugari. Karena sang ratu alergi udang. Pramugari harus mengambil udang satu persatu. Tapi tak disangka, sang putri masih alergi. Berlari ke toilet muntah terus-menerus. Saat ini, pramugari melihat ke kursi. Ada banyak foto mesra dirinya dan sang pangeran di atasnya. Dia dengan gugup melihat ke belakang. Kemudian melihat bahwa sang putri sedang menatap saya dengan tatapan sinis. Pramugari ketakutan. Buru-buru memutar matanya dan lari. Tidak lama kemudian, sang putri harus dirawat di rumah sakit karena reaksi alergi yang parah. Tak disangka, keesokan harinya, televisi melaporkan kematian mendadak sang putri. Tubuh sang putri dibawa kembali ke negara dengan pesawat. Seluruh tubuh ditutupi dengan kain putih. Diikat ke kursi dengan sabuk pengaman. Para pramugari harus berjaga sepanjang malam. Pesawat lepas landas belum lama ini. Lalu ada badai, goncangan hebat. Tubuh tiba-tiba jatuh. Geser menuju kursi petugas. Setelah pesawat stabil, pramugari mengumpulkan keberaniannya untuk mengikat sang putri ke kursi. Kemudian duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pramugari kemudian bersandar di kursi dan tertidur. Tapi saat bangun, kemudian dia menemukan bahwa sang putri ada di tangannya. Pramugari yang ketakutan terbangun dari mimpi buruk. Setelah menenangkan diri, dia pergi untuk menuangkan segelas air untuk mendinginkan. Tiba-tiba bayangan hitam lewat di belakang. Pramugari mengikuti bayangan itu ke kabin. Tubuh permaisuri telah menghilang. Dia dengan cepat melaporkan situasinya kepada pilot. Tapi kapten tidak percaya hantu. Setelah itu, terdengar suara batuk yang keras di toilet. Pramugari datang dengan gugup. Ketika mendorong pintu terbuka, tidak ada apa-apa di sana. Detik berikutnya, pesawat mulai bergoyang hebat. Pintu toilet langsung tertutup. Tidak ada yang bisa dibuka. Tiba-tiba, batuk kering terdengar dari belakang lehernya. Nyonya rumah tidak berani menoleh. Masih menggedor pintu dengan liar. Suara batuk itu semakin dekat dan dekat. Berada tepat di samping telinganya. Tepat detik terakhir. Pelayan baru saja membuka pintu. Sang putri di kejauhan masih perlahan mendekat. Tiba-tiba, pelayan itu tidak tahan lagi. Dia menurunkan palunya. Hancurkan jendela dan lompat keluar. Pilot mengira dia gila. Dia dengan cepat menghentikannya dan mengikatnya ke kursi. Tepat di depan tubuh raja. Pramugari menangis dan memohon. Tidak lama kemudian, batuk yang biasa mulai lagi. Raja pindah. Kafan itu perlahan jatuh. Dan setelah itu, setelah pesawat mendarat, staf datang ke kompartemen belakang. Lalu melihat pramugari menggenggam tangannya. Membungkul di depan sang putri, kepalanya ditekuk ke belakang. Dilanjutkan dengan cerita kedua, orang di tengah. 3 pria sedang tidur di tenda. Tapi posturnya berbentuk segitiga. Tidak ada yang berani langsung tidur. Karena tadi malam mereka berempat. Pada saat itu, mereka menganggur tanpa melakukan apa-apa. Dan saling menceritakan kisah hantu di tengah malam. Katakan itu saat berkemah di hutan. Penyihir akan mengambil orang yang tergeletak di luar. Di sisi jauh tidak begitu percaya. Dia mengatakan jika saya berubah menjadi hantu,
Orang di tengah akan menjadi yang berikutnya mati bersamanya. Keesokan harinya, semua orang pergi berlayar bersama. Tak disangka, di tengah jalan ditemui arus deras. Keempatnya jatuh ke air. Akhirnya mereka bertiga sampai di darat. Hanya yang tidak terlihat. Mereka mencari dengan sia-sia. Harus kembali ke tenda untuk beristirahat. Saat tidur, hanya memikirkan apa yang dikatakan Tak satu pun dari mereka berani tidur di tengah. Jadi harus menanggung bau kaki busuk. Tidur dalam segitiga. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara-suara di luar. Melangkah keluar dan lihat. Ternyata sudah kembali. Saudaranya basah kuyup dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan tidak bergerak saat tidur. Mereka bertiga merasa sedikit takut. Tarik satu sama lain keluar dari dudukan. Mereka berspekulasi bahwa benar-benar mati. Dia hanya tidak mengetahuinya sendiri. Pada saat ini, Sin merasa sedikit kesal. Ingin pergi ke sungai untuk jalan-jalan. Tiba-tiba melangkah keluar dari tenda. Katanya mau ikut. Sin dengan gugup berjalan di belakangnya. Dia melihat air terus mengalir dari punggung Lehernya juga basah seperti habis mandi. Baru saja sampai di sungai. Tubuh di sungai muncul ke permukaan. Sin takut mengambil celananya. Jalankan kembali ke tenda dengan kecepatan cahaya. Beritahu dua lainnya bagaimana meninggal. Semua orang tampak gugup di luar tenda. Tapi saat berbalik, ketiga orang itu takut meninggalkan tenda dan melarikan diri. Sin karena berlari terlalu cepat. Sayangnya, dia tersandung dahan pohon dan jatuh. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba mendekat. Sin memakai kacamatanya untuk melihat dengan jelas. Sin menoleh ketakutan dan lari. Beruntung melihat dua lainnya lagi. Mereka bergegas ke tepi sungai. Akan melarikan diri dengan perahu. Tak disangka, mereka melihat sesosok tubuh terapung di sungai. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Hantu muncul di sisi lain. Sin mengangkat mayat itu. Ingin memberitahu bahwa dia sudah mati. Tapi kali ini, kedua sahabat itu panik hanya karena beberapa mayat. Sin melihat ke bawah. Menemukan tubuh di tangan sebenarnya adalah diri sendiri. Kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dua lagi melihat dua mayat di pantai. Ternyata kemarin mereka berempat meninggal. Hanya saja mereka tidak tahu. Selanjutnya, mari kita ke cerita ketiga, Reply Message. Baterai mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi kaki digips. Selama beberapa bulan terakhir, dia sendirian di rumah. Pacarnya sedang pergi untuk urusan bisnis. Membuat Pin merasa sangat kesepian. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia online dan menemukan seseorang untuk diajak bicara. Malam itu, Pin tiba-tiba menerima pesan. Isinya ingin mengenalnya. Awalnya dia tidak terlalu peduli. Tapi tidak lama kemudian, telepon berdering lagi. Pihak lain mengatakan dia hanya ingin berbicara. Jangan terlalu dingin. Pin ada di rumah selama beberapa bulan, jadi itu juga menjadi misteri. Jadi dia mengirim SMS bolak-balik dengan orang itu. Ketika tahu lawannya adalah laki-laki, Pin senang geli. Keduanya terus berkirim pesan sampai tengah malam. Besok pagi, Pin panggilan ke nomor lawan. Tapi tidak bisa terhubung. Sampai malam, Pin menerima SMS dari pria itu lagi. Dia mengatakan dia telah berada di satu tempat selama 100 hari. Jadi merasa sangat kesepian. Pin seperti menemukan belahan jiwa. Semakin banyak mengobrol, semakin baik perasaannya. Tidak lama kemudian, saatnya bertukar foto satu sama lain. Pin membelai rambut dengan rapi. Mengambil gambar dan mengirimkannya kepadanya. Tapi foto yang dia kirimkan kembali. Sudut lain dari fotonya sendiri. Pin mengira dia bercanda. Tapi dia bilang dia ada di foto. Baru saja selesai berfoto dengannya. Pin stres melihat-lihat. Tentunya tidak ada orang lain yang bisa membuatnya merasa lebih aman.
Tapi saat dia online, tidak sengaja membaca berita menakutkan. Seorang pria telah mati selama 100 hari. Keluarganya tidak ingin dia sendirian. Ponsel harus dikubur di peti mati, agar dia tetap berhubungan dengan keluarganya. Pin mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan itu lagi. Melihat pria itu berkata berbaring diam selama 100 hari terlalu sepi. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Baterai diamati dengan cermat di sekitar ruangan. Tiba-tiba setelah itu, karena ketidaknyamanan kaki gips, Pin kembali ke penggaris untuk mengeluarkan telepon. Tapi saat kembali, kemudian telepon tepat di depan. Pin tidak sempat panik. Kemudian menerima pesan dari pria itu. Dia tidak berani membaca. Segera matikan telepon dan buang ke samping. Tapi ponsel itu bergetar lagi. Pin dengan penasaran mengangkat telepon itu. Isi pesannya adalah, "Jangan matikan telepon." Sementara Pin ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian sebuah pesan masuk. Orang ini mengatakan dia ada di bawah. Akan mengunjunginya sekarang. Pin merangkak ke balkon. Tidak ada seorang pun di bawah. Tapi untuk keselamatan, dia masih mengunci pintu hanya untuk memastikan. Tapi tepat setelah itu, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. Pihak lain mengirim SMS lagi. Katanya dia ada di rumah. Pin pegang ponsel. Lihatlah siluet musuh di mana-mana. Tiba-tiba, pada saat Pin mati, dia masih tidak tahu kenapa. Pria itu menyakiti dia lagi. Pada 100 hari yang lalu, pria itu menerima kabar putus dari pacarnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa berpikir, dan bergegas menyusuri jalan. Langsung ke taksi tempat Pin duduk. Mobil tidak sempat mengelak, berguling-guling di langit. Itu sebabnya kaki Pin patah. Orang mati itu jatuh di sampingnya. Mata itu menatapnya. Tak disangka, ketika dia meninggal, dia jatuh cinta dengan gadis Pin ini. Dunia lain juga ingin dia pergi bersamanya. Saya melihat ini. Pria ini sangat tidak sopan. Gara-gara kakinya patah duduk di satu tempat selama 100 hari. Pada akhirnya, karena dialah hidupnya tidak ada lagi.